ما في صوت. اسكتوا يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه. أما بعد, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita melanjutkan kembali Syarhu Asma'il Husna, penjelasan nama-nama Allah yang indah. Kita berusaha untuk menyelami samudera Asmaul Husna, karena nama-nama Allah maknanya sangat luas, tidak mungkin untuk kita ketahui semuanya. Maka kita berusaha untuk menyelami samudera makna dari Asmaul Husna tersebut, dan bagaimana tata cara pengamalannya dalam ibadah kita sehari-hari. Karena semakin kita mengenal Allah Azza wa Jalla, maka kita akan semakin cinta kepadanya. Kita akan semakin rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita akan semakin bersemangat beribadah kepada Allah, dan kita akan semakin takut bermaksiat kepadanya. Karena kita tahu bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Agung, Maha berat azabnya, Maha cepat perhitungannya, sehingga dengan nama-nama tersebut ibadah kita semakin berkualitas. Nama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah nama yang Masya Allah, rata-rata yang menjawab santri baru kelas 1 MTW. Nama yang ke-81 yaitu Al-Mu'ti, Maha Pemberi. Ya, tentu nama-nama Allah semua indah, tapi nama Allah itu tidak sama, ya. Ada nama Allah yang paling agung, dan semua nama-nama Allah agung, ya. Dan para ulama berselisih mana Ismullahil A'zam, mana nama Allah yang paling agung, alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab, yang jika kita berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, Allah mesti memberi. Jika kita menyeru Allah dengan nama tersebut, Allah pasti mengabulkan. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan adalah Allah, ya, itu nama Allah yang paling agung. Sebagian mengatakan Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan terus menerus mengatur makhluknya. Dan juga pendapat-pendapat lain yang tentunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sungguhnya Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah menggunakan nama-nama tersebut.
Dan nama yang akan kita pelajari pada malam ini adalah nama yang paling kita butuhkan, yaitu Maha Pemberi. Karena kita semua punya banyak kebutuhan, kita semua punya banyak permintaan, kita semua punya banyak hajat, keperluan, kebutuhan. Maka di antara nama-nama Allah adalah Al-Mu'ti, Maha Memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, Allah akan fahamkan agamanya. Tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya kebaikan jika dia semangat belajar agama, semangat memahami Al-Qur'an, semangat menghadiri majelis ilmu, semangat menonton konten-konten ilmu, semangat membaca buku-buku ilmiah, semangat bertanya. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuknya kebaikan. Wallahul mu'ti wa anil qasim. Ya, lanjutan hadis tadi, dan Allah itu enggak pakai. Dan Allah itu Maha Pemberi. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya membagi. Ya, saya cuma bagi-bagi saja. Tapi yang memberi adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau saya tugaskan, ya, salah satu musyrif bagi-bagi uang 1 juta kepada seluruh santri, berarti yang memberi saya. Musyrif tadi hanya bagi-bagi, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala sesuatu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membagi. Jadi arti al-mu'ti adalah al-mutafarridu bil ata', satu-satunya yang memberi. Ya, jadi pada hakikatnya apa yang kita miliki semua ini Allah yang berikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kalian rasakan itu datangnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Apa saja? Kesehatan, harta, kekayaan, ketampanan, ya. Dan semua yang ada pada diri kita ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla, ya. Meskipun yang belikan orang tua kita, meskipun yang transfer dan top up kartu antum itu orang tua antum, ya. Tapi mereka hanya perantara. Yang memberikan sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi di samping kita bersyukur kepada orang tua kita yang menafkahi kita, kita lebih bersyukur lagi kepada Allah Azza wa Jalla yang pemberi sebenarnya. La mani'a lima a'ta. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah ingin berikan. Jika Allah ingin mengkayakan atau menentukan bahwa ini orang kaya, ya, banyak hartanya, luas tanahnya, ya, mempunyai banyak aset, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia menjadi orang. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah halangi. Jika Allah menentukan orang ini, ya, tidak ada jatahan, maka tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah tentukan dia tidak dapat. Jadi semua kebaikan, semua manfaat kita mintanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'al, minta kepada Allah agar diberikan pemahaman. Kesulitan memahami, ya, bahasa Arab, sorof dan nahwu, maka minta kepada Allah agar diberi pemahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muallima Ibrahim allimni, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai yang mengajari Nabi Ibrahim, ajarkan aku, dan yang memberi pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berikan aku pemahaman. Nabi Sulaiman bahasa semut faham, ya.
bisa berbicara dengan burung-burung, ya, bisa berbicara dengan siapa saja. Maka kita bertawassul dengan nama ini atau sifat ini, Mufahhim Sulaiman fahimni. Dan Allah Subhanahu wa taala jika ingin memberikan kita pemahaman, ya, cukup mengatakan kun, kaf dan nun saja. Kata Allah Azza wa Jalla, ata'i kalam wa adzabi kalam. Jika saya ingin memberi, cukup berbicara, ya. Tidak ada prosedur-prosedur, ya, pengajuan dulu, ya, kemudian diperiksa dulu proposalnya, ya. Tidak ada. Jika Allah ingin memberi, maka cukup mengatakan kun, jadilah, ya. Maka mintalah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Jika mengharap sesuatu, mengharaplah kepada Allah. Dan Allah akan memberikan siapa yang Allah kehendaki dengan berdasarkan hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah hadirin dan hadirat sekalian, pemberian Allah Azza wa Jalla mencakup seluruh hambanya tanpa kecuali, yang beriman dan yang kafir, laki-laki perempuan, yang kecil dan dewasa, siapa saja Allah berikan semuanya. Tidak ada yang Allah halangi dari pemberiannya. Orang yang banyak bermaksiat juga tidak dihalangi Allah Azza wa Jalla, apalagi orang yang taat kepadanya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya. Berarti kita semua masuk dalam panggilan ini, ya. Wahai seluruh hambaku, jin dan manusia. Lau anna awwalakum wa akhirakum, ya. Ini hadis yang sangat agung, yang sangat luar biasa maknanya. Seandainya kalian semua, manusia pertama sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, seluruh jin dan seluruh manusia, qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni, berkumpul dalam satu tempat yang luas dan semuanya meminta. Tidak ada yang diam, ya. Tidak ada yang bilang, ya, saya tidak butuh apa-apa, tapi semua minta. Bahkan dalam riwayat lain, setelah dia meminta, seluruh permintaannya masih diingatkan. Coba ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semuanya. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, dan aku, kata Allah, berikan semua masing-masing permintaannya, ya. Hadis ini sering saya ulang, ya. Jangankan seluruh santri pondok ini, ya, seluruh jin dan manusia semuanya meminta, terserah minta apa saja yang ingin mereka minta kepada Allah, dan Allah berikan, Allah kabulkan. Maka mana qasadzalika mimma indi, apa yang Allah miliki tidak berkurang, ya. Tidak berkurang. Orang paling kaya di Indonesia ini kalau sudah satu kelas saja, ya, satu kelas ini minta, habis langsung hartanya, karena ini minta 10 triliun langsung habis. Biar satu orang saja saya minta semua hartamu, ya, langsung habis. Tapi Allah Azza wa Jalla seluruh jin dan manusia meminta apa saja yang mereka ingin minta, dan Allah berikan semuanya, tidak berkurang apa yang Allah miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali, ya, sama dengan berkurangnya air laut jika dimasukkan jarum ke dalamnya, ya. Nah, ini sebenarnya bukan mengurangi, tapi menjelaskan bahwasanya tidak berkurang sama sekali, ya. Kalau kita masukkan jarum ke laut kemudian diambil lagi, maka tidak ada yang menempel di jarum tersebut, tidak ada air setetes pun yang menempel di jarum tersebut. Jadi kenapa kita tidak minta kepada Allah, ya? Pasti kita sudah banyak minta, atau banyak di antara kita yang sudah minta tapi mungkin merasa belum dikabulkan. Nah, periksa diri kita sendiri,
Karena yang menghalangi adalah ya dosa-dosa kita, makanan haram yang kita makan, ya. Atau Allah Azza wa Jalla menunda sampai hari kiamat nanti baru diberikan, atau Allah Azza wa Jalla menjauhkan dari kita musibah senilai permintaan yang kita minta. Seorang yang berdoa, ya, respon Allah tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama, Allah langsung berikan persis sesuai permintaannya, atau Allah palingkan dia dari musibah dan bencana senilai doa yang dia minta. Maka nama Allah Al-Mu'ti adalah menunjukkan pemberian Allah kepada seluruh makhluknya, ya. Jin dan manusia, kafir maupun beriman. Allah Ta'ala berfirman, kullan numiddu haula'i wa haula, kami berikan orang yang hanya ingin dunia, orang yang ingin akhirat, ya, semua yang bekerja untuk dunia atau akhirat, semua Allah berikan dari pemberian Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, ya. Pemberian Allah tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menolak jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sesuatu kepada hambanya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan bagaimana Allah berikan, lebihkan sebagian hamba dari sebagian yang lain, ya. Ada yang diberikan kekayaan yang, ya, unlimited, duitnya tidak berseri, dan ada juga yang disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi itu semua bukan tanda Allah mencintai yang diberi keluasan, dan bukan tanda Allah benci kepada yang diberi kesempitan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai, ya, semua dikasih. Tapi iman, akhirat itu khusus untuk orang yang Allah cintai, orang yang Allah pilih, ya. Jadi rizki sebenarnya bukan sekedar harta, tapi rizki yang terbaik adalah iman dan amal soleh, ya. Iman dan amal soleh itu rizki yang terpenting, ya, yang paling kita butuhkan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala beda-bedakan, ya. Ada yang sering mendapatkan kesulitan, ya, dan ada yang selalu dimudahkan urusannya. Juga dalam hal ilmu, ada yang punya ilmu yang sangat luas, ada yang bodoh sekali, ya. Ada yang sangat sulit memahami pelajaran. Dan juga Allah memberi akal, ya. Sama tadi, ya. Allah berikan kecerdasan, juga Allah berikan, ya, menentukan kebuntuan, ya. Ada orang buntu, ya. Itu semua adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla yang kita mungkin tidak tahu hikmahnya apa, tapi pasti ada hikmah di balik pembagian tersebut, ya. Coba kalau semua orang pintar, ya, mungkin tidak ada yang mau menjadi, tapi tanda kemuliaan adalah yang paling bertakwa, ya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya dalam hal dunia manusia dibeda-bedakan, ya, dan juga di akhirat nanti. Dan ini yang lebih penting untuk kita usahakan. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, ya. Perbedaan di akhirat nanti lebih jauh lagi daripada di dunia, ya. Lebih hebat lagi bedanya, lebih jauh lagi. Ada yang di surga Firdaus dan ada di neraka Jahannam yang paling bawah, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya. Kalau dibuang batu ke dasar neraka 70 tahun tidak sampai-sampai ke bawah, ya. Dan ada yang paling bawah, ya. Dan ada di antara manusia nanti tempatnya di bawah arsy, karena surga Firdaus atapnya adalah arsyur Rahman. Makanya firman Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, ya. Kalau di dunia ini ada yang tinggal di kolong jembatan,
ada yang tinggal di apartemen lantai 100 ya. Ini belum ada apa-apanya. Karena derajat di surga nanti antara satu derajat surga dengan derajat berikutnya seperti langit dan bumi ya. Antara langit dan bumi perjalanan 500 tahun. Nah, itu beda jaraknya ya. Kalau antara kolong jembatan dengan lantai 100 ya, itu mungkin hanya butuh 1 jam naik atau tidak sampai ya, setengah jam naik lift ya. Jadi perbedaan di akhirat itu lebih jauh lagi ya. Lebih hebat lagi. Ada yang diikat di neraka, dibakar, disiksa, dicambuk, dan ada yang berada di kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati. Tentu kita semua ingin mencapai derajat yang paling tinggi di surga, meskipun di dunia ini ya, derajat kita paling rendah di kantor ya. Tidak mesti ya, yang direktur ya, belum tentu di akhirat nanti surganya lebih tinggi daripada yang paling bawah ya, pangkatnya di kantor tersebut. Jika penduduk surga bertingkat, penduduk neraka pun demikian ya. Surga itu ada 100 tingkatan, dan antara setiap tingkatan antara langit dan bumi ya. Seperti kita melihat bintang-bintang ya. Jadi ketika di bumi kita lihat bintang-bintang, itu kamarnya ya, jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah di surga tidak ada yang tidak puas ya, meskipun surganya bintang 1 ya. Karena ada surga paling rendah ya, yang paling terakhir masuk surga, surganya paling rendah ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yang terakhir kali masuk surga, ketika diizinkan masuk surga, mengatakan, ya Allah, surga sudah penuh ya. Surga sudah penuh sehingga tidak ada lagi tempat. Padahal ya, ketika seluruh penduduk surga masuk surga, masih luas sekali surga, sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia tidak pernah beribadah diisi ya, tempat kosong di surga. Dan orang yang terakhir masuk surga, kenikmatannya 10 kali lipat dunia dan apa yang dia inginkan ya. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih, terakhir masuk surga ya, 10 kali lipat dunia dan apa yang dia inginkan. Bagaimana dengan yang surga paling tinggi, yaitu yang tiap pagi dan sore melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Punya jatah melihat Allah Azza wa Jalla, yang mana melihat Allah itu kenikmatannya adalah kenikmatan yang paling besar di surga, lebih besar daripada semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ketika penduduk surga dipersilahkan melihat Allah Azza wa Jalla, mereka lupa dengan semua kenikmatan surga ya. Karena di dunia saja ya, terkadang kita diperlihatkan pemandangan yang sangat indah ya, kita begitu kagum. Bagaimana dengan pencipta keindahan tersebut? Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya, apa yang Allah berikan kepada seseorang, maka itu akan menjadi ya, harta yang sangat luas ya, jika Allah Subhanahu wa taala memberkahi pemberiannya kepada seseorang. Dan keberkahan itu adalah dawamul khairi wa kathratihi ya, wa baqaihi. Jadi yang kita cari berkah ya, keberkahan yang kita cari. Jadi gaji itu atau penghasilan itu jangan dilihat dari nominalnya ya, tapi keberkahan dari gaji tersebut ya. Banyak orang yang gajinya ya, mungkin 2 digit 3 digit ya, tapi masih merasa kurang, terus merasa kurang ya. Mungkin utangnya lebih banyak lagi ya, bunga utangnya juga banyak, sehingga hatinya selalu sempit. Dan ada orang yang ya, gajinya mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi dia selalu merasa cukup, selalu merasa puas dan berkah kehidupannya.
Dan betapa banyak orang yang disempitkan ya, hartanya, ilmunya tidak banyak, tidak punya jabatan, anaknya juga mungkin cuma 1 atau 2, tapi Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarganya, berkahi hartanya, berkahi ya posisinya. Padahal dia pegawai rendah di tempat dia bekerja. Dan ada orang yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal hartanya luas, anaknya banyak ya, jabatannya tinggi, tapi tidak ada keberkahan pada orang tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Jadikanlah aku berberkah dimanapun aku berada ya. Dimanapun kita berada maka kita menebarkan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatidz dzunub, dan di antara hukuman perbuatan dosa adalah tamhaqu barakatal umur, menghapus keberkahan umur kita, menghapus keberkahan rizki, menghapus keberkahan ilmu, dan menghapus keberkahan amal dan ketaatan. Ya, secara umum dosa itu menghapus keberkahan agama dan dunia. Maka tidak ada yang lebih sedikit keberkahannya pada agamanya dan dunianya melebihi orang yang banyak bermaksiat ya. Jadi orang yang paling banyak bermaksiat itu berkahnya paling sedikit. Dan tidaklah keberkahan itu dicabut dari suatu negeri, suatu kampung, suatu desa, kecuali dikarenakan maksiat yang mereka lakukan. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka konsisten istiqamah taat kepada Allah, kami akan berikan mereka kenikmatan yang banyak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi ya. Makanya di antara sebab kita semangat membuka ya, pesantren seperti ini supaya anak-anak kita menjadi orang-orang beriman dan bertakwa, sehingga negeri kita menjadi negeri yang makmur ya. Karena sebab keberkahan itu adalah keimanan dan ketakwaan ya. Keimanan dan ketakwaan adalah sebab keberkahan suatu negeri. Di antara buah beriman dengan nama ini adalah keyakinan kita bahwasanya pemberi sebenarnya pada hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla ya. Jika kita tahu bahwasanya semua yang ada pada kita dari kenikmatan itu sumbernya dari Allah, maka kita minta kepada sumbernya langsung, tidak minta kepada perantaranya ya. Karena sering kita berharap kepada manusia dan kita kecewa ya. Berharap kepada selain Allah itu pasti membuat kita kecewa. Dan sebaliknya Allah Azza wa Jalla, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Allah murka kalau kita tidak pernah minta ya. Allah senang kalau kita minta. Allah perintahkan kita untuk minta apa saja. Bahkan garam, kalau kita butuh garam kita minta kepada Allah ya. Bagaimana Allah menyampaikan garam tersebut? Sangat mudah bagi Allah ya. Apalagi ya yang besar-besar. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan di antara ya pengamalan beriman dengan nama ini yaitu kita meminta semua kebutuhan dunia dan akhirat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Biarkan Allah yang mengatur bagaimana Allah memberikan ya permintaan kita ya, mungkin dari arah sana, arah sini, atau dari arah mana saja kita minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta kepada perantaranya. Dan tidak usah malu-malu ya kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla la yata'adhamuhu syai' ya. Allah tidak pernah merasa permintaanmu terlalu besar, permintaanmu terlalu banyak, permintaanmu ya terlalu neko-neko, tidak ya. Allah senang kalau kita minta. Dan tidak ada ruginya minta kepada Allah, karena kalau Allah berikan ya, kalau kita memenuhi syarat, kita ya tidak banyak dosa, yang kita minta bukan dosa dan memutuskan silaturahim, kita tidak banyak makan yang haram atau tidak memakan makanan yang haram, maka bisa jadi Allah langsung mengabulkan ya, saat itu juga.
Tapi sering Allah Subhanahu wa taala ya tidak cepat tapi di waktu yang tepat ya. Dan juga jika Allah tidak mengabulkan maka akan ditabungkan nanti di akhirat baru kita minta. Dan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, nanti kita lebih butuh di akhirat nanti. Kalaupun tidak maka kita akan dipalingkan dari musibah dan bencana senilai apa yang kita minta. Nama yang berikutnya yang ke-82 adalah Al-Muqit ya, ini mungkin agak jarang kita dengar karena hanya ya satu kali kayaknya disebutkan dalam Al-Quran nama Al-Muqit ya. Ini apa ini namanya Al-Muqit? Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, sungguhnya Allah muqit ya, kepada segala sesuatu. Muqit artinya alladzi awsala ila kulli mawjudin ma bihi yaqtat, Allah yang menyampaikan kepada segala sesuatu apa yang ia butuhkan. Wa awsala ilaiha arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha'u bi hikmatihi wa hamdihi, dan Allah yang menyampaikan rezekinya dan Allah atur sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pujiannya. Jadi Muqit adalah yang menyampaikan segala kebutuhan kita, yang menyampaikan rezeki kepada segala sesuatu yang di langit dan di bumi, yang di darat dan di lautan ya. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah yang berikan rezeki. Tidak ada ikan yang ya, antum biasa lihat ikan kecil sekali ya. Ikan apa itu? Itu Allah yang berikan rezekinya. Allah yang menentukan rezekinya. Allah menyampaikan dan menanggung rezekinya ya, dimanapun dia berada. Kalau dia sakit ya, Allah yang sampaikan rezekinya. Kalau dia tidak bisa bergerak di dalam goa ya, ular umpamanya dia sakit, maka Allah yang antar rezekinya ke ular yang tidak bisa keluar dari goa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki semua yang Allah ciptakan, baik itu manusia, hewan laut maupun hewan darat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah yang berikan rezeki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, Allah tahu di mana tinggal ya, di mana lubangnya, di mana sarangnya, dan Allah tahu di mana dia simpan makanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sudah menentukan ketika menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tentukan semuanya rezekinya ya. Tidak ada yang tidak kebagi rezeki, dan tidak mungkin kita mati sampai rezeki kita sudah habis ya. Kalau rezeki kita habis maka sampailah ajal kita. La yamutu lan tamuta nafsun hatta yastawfiya rizqahu, tidak akan mati seseorang sampai dia ambil semua rezekinya. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, Allah jadikan gunung-gunung ya, di atas muka bumi ini. Wa baraka fiha, Allah beri keberkahan. Wa qaddara fiha aqwataha, Allah tentukan ya, kebutuhan-kebutuhannya pada 4 masa sawa'al lis-sa'ilin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua yang dibutuhkan oleh penduduk bumi ini, dari ya, rezeki, dari tempat tinggal, dari tanah yang bisa ditanami, yang bisa disiram, dan dari semua perdagangan yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, mengatur ya, dari buah-buah, dari pepohonan, dan Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya bagaimana dia mendapatkan rezeki tersebut ya. Sejak kita di perut ibu kita saja ya, yang tidak bisa apa-apa, bagaimana makanan yang dimakan oleh ibu kita mengalir ke lambung kita, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Ketika kita keluar dari perut ibu kita, seandainya berkumpul 100 profesor mengajari anak bayi untuk bagaimana menetek kepada ibunya, mereka tidak akan mampu ya. Bagaimana diajari bayi baru lahir 1 hari ya, begini caranya menetek ya, diisap, tidak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengajari anak bayi tersebut bagaimana dia bisa minum dari air susu ibunya.
Ini jelas ya menunjukkan nama Allah Al-Muqit ya, yang menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Di antara buah beriman dengan nama ini adalah kita mengetahui bagaimana luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya ya. Dan sebagai ya, di sini ada sebuah perkataan yang sangat indah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya atau dua kitabnya, Syifaul Alil dan Miftahu Daris Sa'adah. Beliau ini berkaitan dengan nama Al-Muqit, yaitu tentang semut ya, tentang semut, makhluk yang sangat kecil dan sangat lemah ya. Tapi banyak sekali pula ambil dari semut ini ya. Semut itu kalau ketemu pasti salaman ya. Ya enggak? Dia sering kalau ketemu itu dia saling menyapa ya. Dan semut ini luar biasa ya. Ta'awunnya ya, solidaritasnya, kerjasamanya. Dan diceritakan dalam surat An-Naml ya, ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya ingin ya melewati kerajaan semut, maka seekor semut betina mengatakan, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai sekalian semut-semut, masuk ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian dan Nabi Sulaiman tidak merasa ya. Ini bersangka baik semut kepada Raja Sulaiman ya. Mungkin dia injak kamu tapi dia tidak rasa ya, karena kalian kecil ya, tidak kelihatan. Fatabassama dhahikan min qawliha, dan Nabi Sulaiman tertawa mendengar perkataan semut tadi. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semut ini. Di antaranya ya, min ajibi amril fitnati fiha ya, di antara kecerdasan semut ya, semut ya, bagaimana antum semua yang besarnya 1 juta kali semut mungkin ya. Idza naqalatil habba ila masakiniha kasarathu li alla yambut. Semut itu kata Ibnu Qayyim, jika dia angkat ya satu biji-bijian ke tempat tinggal mereka, maka semut itu pasti membelah biji-bijian tersebut. Kenapa? Supaya tidak tumbuh ya. Kalau dia kasih masuk di tanahnya, itu dibelah supaya tidak tumbuh biji-bijian tersebut. Dan jika biji-bijian itu termasuk yang tumbuh jika dibelah 2, maka semut itu akan membelah 4 ya. Jadi kalau dibelah 2 masih tumbuh, semut itu akan membelah 4 biji-bijian tadi. Dan apabila makanan yang dia bawa ke sarangnya itu ya basah karena embun atau karena hujan, dan semut takut ya bisa basi makanan tersebut, bisa rusak, maka semut-semut tadi akan mengeluarkan makanannya supaya dijemur ya, seperti antum menjemur pakaian. Kemudian kalau sudah kering dikembalikan lagi ke sarangnya. Maka kata Ibnu Qayyim, walihada tara fi ba'dil ahyan ya, terkadang kalau kita perhatikan di sarang-sarang semut, di luarnya banyak biji-bijian ya, di pintu-pintu rumahnya semut, sarang semut itu banyak biji-bijian yang sudah terbelah-belah. Kemudian kita kembali lagi, ternyata sudah tidak ada ya, sudah dimasukkan lagi karena tadi hanya dijemur oleh semut-semut tadi. Dan yang lebih mengagumkan lagi, tidak ada yang dimakan oleh semut yang lain apa yang dikumpulkan oleh semut-semut ya, kawannya ya. Padahal santri saja terkadang ada yang makan kue temannya ya. Ini nggak boleh, pelanggaran. Semut ya, yang dikumpulkan oleh umpamanya kelompok ini, maka kelompok yang lain tidak mungkin makan ya. Tidak mungkin diambil apa yang dikumpulkan oleh kawannya ya. Jadi ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari semut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Syifaul Alil ya, penyembuh segala penyakit, dan Miftahu Daris Sa'adah, yaitu kunci
rumah kebahagiaan itu kunci surga, yaitu tentang ilmu ya. Sebenarnya Ibnu Qayyim berbicara dalam kitab tersebut tentang keutamaan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.